Saya kasih contoh, ada 3 orang. Ya, 3 orang ini, yang pertama dia bekerja dari pagi sampai sore 8 jam, akhirnya dia mendapatkan uang 1 juta rupiah. Ada orang kedua, dia bekerja juga ikhtiar 4 jam setengah hari, dari pagi sampai zuhur, dia dapat 1 juta rupiah juga. Dan ada orang ketiga yang tidak keluar rumah, tidak ikhtiar, tetapi dia dapat juga 1 juta. Orang yang ketiga ini adalah kekasihnya Allah, orang khusus, wali-wali Allah. Kenapa saya cerita seperti ini? Kita ambil dari kisahnya Imam Malik dan Imam Syafi'i yang masyhur, saat makan anggur, berkaitan dengan perbedaan pendapat mereka tentang rezeki. Imam Malik meyakini bahwa rezeki datang tanpa sebab, sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki perlu diusahakan. Suatu hari Imam Syafi'i membantu memanen anggur dan mendapat imbalan anggur. Ia lalu membawa anggur itu kepada Imam Malik yang sedang bersantai. Imam Malik yang sedang bersantai kemudian menjelaskan bahwa anggur itu juga merupakan rezeki yang datang tanpa sebab, maksudnya tanpa ikhtiar. Karena ia sedang ingin makan anggur, kemudian keduanya tertawa menyadari bahwa rezeki bisa datang dengan berbagai cara. Sedangkan pada saat itu Imam Syafi'i makomnya, dia masih harus bekerja dulu, harus ikhtiar dulu, harus keluar rumah dulu, baru dapat anggur. Sedangkan makom Imam Malik pada saat itu, dia hanya mengajar aja, mengajar santri-santrinya dari pagi. Itu juga sebenarnya bab ikhtiar. Jika kita kaji bab ikhtiar lebih dalam lagi, saya kasih contoh. Ketika Anda duduk mendengar suara azan, lalu Anda bangun berdiri dan mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, Anda melakukan sholat. Setelah sholat, Anda mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Sebenarnya langkah dari awal ente duduk dan bangun dan sampai ente berdoa, itu sudah dihitung ikhtiarnya para kekasih-kekasih Allah. Jadi ikhtiarnya wali-wali Allah itu tidak bisa disamakan dengan ikhtiarnya orang biasa. Makanya tadi saya menyampaikan di awal, ada 3 orang yang mendapatkan 1 juta rupiah dengan cara yang berbeda-beda. Yang satu tadi 8 jam baru dapat 1 juta. Orang kedua kerja 4 jam dapat 1 juta. Sedangkan orang ketiga dari pagi sampai sore tidak keluar rumah, dapat juga 1 juta. Begitulah rezeki yang dikatakan rezeki tanpa sebab. Perbedaan pendapat ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai cara mendapatkan rezeki.
Imam Malik berpendapat bahwa rezeki sudah ditakdirkan dan akan datang tanpa perlu diusahakan. Sedangkan Imam Syafi'i meyakini bahwa rezeki perlu dicari dan diusahakan. Ya, saya perjelas lagi. Imam Syafi'i membantu panen. Suatu hari melihat petani memanen anggur dan ikut membantu ya petani itu. Sebagai imbalan, ia diberi beberapa ikat anggur. Pulanglah Imam Syafi'i. Secara langsung gak langsung, ya kan, ingin memberikan anggur itu kepada gurunya Imam Malik. Nah, sedangkan Imam Malik tidak ikhtiar, tidak perlu dia ikut manen anggur, tetapi anggur itu Allah datangkan di depannya Imam Malik. Begitu kan? Mulai paham ya, insya Allah ya. Imam Syafi'i membawa anggur ke Imam Malik untuk menunjukkan bahwa ia mendapatkan rezeki karena bekerja. Ia berkata, kalau saya tidak keluar rumah dan bekerja, tentu anggur ini tidak akan sampai ke tangan saya, kata Imam Malik kan. Kata Imam Syafi'i begitu kan. Lalu dijawab sama Imam Malik ya kan, tersenyum dan mengambil anggur Imam Malik yang dibawa Imam Syafi'i. Saya perjelas lagi. Kemudian Imam Malik berkata, seharian ini saya tidak keluar rumah, hanya mengajar saja, santri-santrinya diajar. Sempat berpikir, alangkah nikmatnya jika bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang membawakannya untukku, kata Imam Malik. Masya Allah. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, yang datang tanpa ikhtiar? Cukup dengan tawakal Allah. Tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki. Kita ambil dari pelajaran ini, kisah ini mengajarkan bahwa penting untuk bersikap saling menghargai dalam perbedaan pendapat, serta bahwa rezeki datang dari Allah dengan berbagai cara dan hak prerogatif Allah kepada semua hamba-hambanya. Jadi saya tegaskan lagi, untuk para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah yang derajatnya sudah tinggi di hadapan Allah, dia akan mendapatkan 1 juta tanpa dia ikhtiar, tanpa dia berusaha. Intinya, jika kita ingin seperti itu, maka tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, keislaman kita, perdalam terus tauhid kita, tawakal kita, sabar kita, semuanya kita istiqomahkan. Ketika Allah sudah ridho sama kita, maka Allah angkat kita, derajat kita, Allah golongkan kita menjadi seperti orang-orang yang ketiga tersebut. Wallahu